Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dzulqarnain, sang pemilik dua tanduk. Jelas dia adalah sosok yang istimewa karena Al-Quran mengabadikan sebagian kisahnya. Namun siapakah dia sebenarnya? Bagaimana kisah perjalanannya ke wilayah barat dan timur? Dan bagaimana kisahnya dalam membangun tembok Ya'juj dan Ma'juj yang penuh misteri itu? Yuk, kita simak epic story-nya kali ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah menyebut riwayat dalam Majmu' al-Fatawa bahwasanya Mujahid berkata, penguasa bumi ada dua orang, mukmin dan ada dua orang yang kafir. Dua orang mukmin tersebut adalah Sulaiman alaihissalam dan Dzulqarnain. Sedangkan dua orang kafir yang pernah menguasai bumi ini adalah Bukhtanasar atau Nebukadnezar dan Namrud. Banyak orang menganggap Dzulqarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran, dia adalah Alexander the Great atau Iskandar Agung. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan membantah hal ini. Beliau mengatakan Iskandar Agung, yaitu anak Filipus, bukanlah Iskandar Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran. Keduanya terpisah jarak waktu yang sangat panjang sekali. Masa hidupnya berbeda. Kemudian secara keimanan dan agama, Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran adalah laki-laki yang soleh. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya monoteism. Dia percaya kepada malaikat, kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Dia percaya kepada rasul-rasul yang Allah utus, dan dia percaya kepada hari akhir. Dan dia juga memerangi para penyembah berhala. Dia menjelajahi timur dan barat bumi serta membangun tembok antara manusia dan Ya'juj serta Ma'juj. Sedangkan Alexander the Great atau Iskandar Agung adalah seorang paganisme, seorang penyembah berhala. Dia bersama rakyatnya menyembah berhala. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang siapa itu Dzulqarnain. Maka katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian sebagian kisah tentangnya. Dzulqarnain adalah seorang raja yang saleh, yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada dia kekuasaan di muka bumi. Allah bahkan memberinya ilmu pengetahuan, hikmah dan kewibawaan yang sangat besar. Meskipun tidak banyak yang diketahui secara pasti tentang identitas siapa sebenarnya Dzulqarnain. Al-Biqai rahimahullah ta'ala menjelaskan kenapa Dzulqarnain dijuluki Dzulqarnain. Dia dinamakan demikian karena keberaniannya, atau karena dia pernah mencapai dua ujung dunia, tempat terbenamnya matahari di bagian barat dan tempat terbitnya di bagian timur. Atau karena pada masa beliau ada dua generasi manusia itu punah karena suatu kejadian. Ada yang mengatakan dia dijuluki Dzulqarnain karena memiliki dua kepang rambut. Rambutnya dikepang dua. Ada juga yang mengatakan karena memang dia memiliki mahkota yang bertanduk. Dzulqarnain, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kekuasaan yang sangat besar. Dan ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-84. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan atau semua sarana prasarana, semua sebab yang bisa dia wujudkan untuk mencapai segala yang menjadi tujuannya. Allah berikan kemudahan untuk Dzulqarnain mewujudkan sebab-sebab tersebut. Menurut sebagian para ulama, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepadanya kerajaan yang begitu besar dan segala sesuatu yang ada untuk seorang raja. Kekuasaan, bala tentara, peralatan perang, dan semua sarana prasarana yang memadai. Dengannya, Dzulqarnain bisa menguasai dunia. Bahkan dunia bagian timur sampai dunia bagian barat. Dan dia menaklukkan berbagai negeri serta menundukkan para penguasa lainnya. Sehingga semua orang berkhidmat untuk kerajaannya. Semua orang tunduk kepada dia. Namun, hal yang paling penting dalam kisah Dzulqarnain ini bukanlah siapa dia secara detail sebenarnya. Melainkan bagaimana dia memanfaatkan kekuasaannya untuk menegakkan tauhid, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya kisah-kisah seperti ini penuh dengan pelajaran yang bermanfaat. Seperti yang dijelaskan dalam surat Yusuf ayat yang ke-111. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada Dzulqarnain di muka bumi, maka mulailah Dzulqarnain melakukan perjalanannya yang pertama menuju arah barat, tempat terbenamnya matahari.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'atba'a sababa," maka dia pun menempuh semua sebab yang syar'i untuk mencapai tujuannya. Semua jalan, semua cara dia tempuh. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Hingga dia sampai ke tempat terbenamnya matahari, sampai ke ujung barat. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ ada segolongan umat. Nah, teman-teman, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang bagaimana Dzulqarnain mencapai tempat di mana matahari tampak tenggelam di lautan yang berlumpur hitam, yang merupakan tempat paling barat yang ia capai. Di sana ia bertemu dengan suatu kaum yang tinggal di wilayah tersebut. Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya untuk menaklukkan banyak daerah, termasuk daerah-daerah yang sulit dicapai oleh penguasa yang lain. Dalam perjalanan ini, terlihat bahwasanya Dzulqarnain adalah seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya Dzulqarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna." Kami berfirman, "Wahai Dzulqarnain, engkau boleh menghukum orang-orang yang ingkar, yang tidak mau beriman, orang-orang yang berbuat kezaliman, atau engkau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka karena mereka mau beriman, karena mereka mau melakukan ketaatan." Allah menyerahkan kepada Dzulqarnain kekuasaan untuk memutuskan hukum bagi kaum yang ia temui di wilayah tersebut. Dzulqarnain menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan yang luar biasa dalam memutuskan hukum pada kaum tersebut. Ia menyatakan bahwasanya orang yang melakukan kezaliman, maka dia berhak dan pantas untuk dihukum. Sementara orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan balasan kebaikan. Dan ini juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Dzulqarnain mengatakan, adapun mereka yang menzalimi dirinya dengan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menghukumnya dan kelak dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, dan Allah Subhanahu wa taala kembali akan menghukumnya dengan azab yang sangat pedih di dalam neraka jahanam. Wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Kemudian Dzulqarnain juga mengatakan, adapun bagi orang yang mau beriman, yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, maka dia akan mendapatkan ganjaran surga dari Allah Tabaraka wa taala. Dan kami akan bersikap baik kepadanya, akan memberikannya kemudahan-kemudahan dalam ucapan maupun dalam interaksi kami kepadanya. Dengan kebijaksanaannya, Dzulqarnain membedakan antara orang yang berbuat kezaliman dengan orang-orang yang mau beriman, serta dia memberikan hukuman yang setimpal bagi mereka yang melakukan kezaliman. Bagi orang-orang yang beriman, dia menjanjikan kemudahan dalam urusan mereka. Dia menjanjikan perlakuan yang baik. Bahkan dia menyampaikan kelak mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sikap Dzulqarnain ini menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang pemimpin yang adil, beriman, dan dia bijaksana. Ini adalah tanda seorang pemimpin yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Setelah Dzulqarnain menyelesaikan perjalanannya ke arah barat, beliau melanjutkan perjalanan ke arah sebaliknya, yaitu ke arah timur, tempat terbitnya matahari. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha matli'a asy-syams wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan Dzulqarnain tiba di wilayah yang terpencil dan terbelakang, di mana penduduknya hidup tanpa perlindungan dari terik matahari. Mereka adalah kaum yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan atau gunung yang bisa melindungi mereka dari panasnya terik sinar matahari. Kehidupan mereka sangat sederhana, berpindah-pindah, dan kebanyakan mereka bergantung pada hasil laut untuk bertahan hidup. Sa'id bin Zubair mengkabarkan mereka ini sebagai kaum yang sangat terbelakang, hidup di daerah yang terpencil, dan mayoritas penghidupan mereka berasal dari mencari ikan. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Bahkan ada pendapat yang menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki pakaian. Mereka tidak mengenakan pakaian, dan mereka hidup dalam kondisi yang sangat primitif. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika wa qad ahattna bima ladaihi khubra." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara detail. Apa saja yang terjadi dalam perjalanan Dzulqarnain. Allah mengetahui semua umat yang ditemui oleh beliau. Allah mengetahui keadaan mereka masing-masing. Dan ini menunjukkan bahwasanya semua keputusan yang diambil oleh Dzulqarnain dalam menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam memberikan hukuman dan keputusan, itu semua selalu berada di bawah pengawasan, pengetahuan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, perjalanan ke arah timur ini memperlihatkan bagaimana Dzulqarnain terus menyebarkan ajaran tauhid, menyuruh manusia pada setiap kaum yang dilaluinya agar hanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya dalam ibadah. Perjalanan beliau ini tidak hanya menaklukkan wilayah, tapi juga untuk menegakkan kebenaran, keadilan di antara manusia.
dengan memberikan pilihan kepada mereka untuk mengikuti jalan Allah ataukah menghadapi hukuman. Teman-teman, setelah melakukan perjalanan ke arah timur, Dzulqarnain melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat yang penuh dengan tantangan. Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di dalam Al-Qur'an. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Akhirnya Dzulqarnain tiba di antara dua pegunungan yang berfungsi sebagai penghalang alami antara Ya'juj dan Ma'juj dengan suatu kaum yang tinggal di sekitarnya. Kaum tersebut hampir tidak dapat berbicara atau memahami bahasa secara umum. Mereka tidak memahami bahasa yang umum. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Dzulqarnain untuk memahami bahasa mereka. Qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka ini mengeluhkan kejahatan dan kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj, dua suku besar yang menimbulkan banyak kerusakan di muka bumi. Kaum ini meminta bantuan kepada Dzulqarnain untuk membangun dinding penghalang yang bisa melindungi mereka dari kejahatan dan kezaliman Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun mereka menawarkan harta sebagai upah, Dzulqarnain menolaknya. Dia bukan orang yang tamak terhadap harta dunia. Sebaliknya, dia lebih peduli pada kemaslahatan umat manusia dan kesejahteraan rakyatnya. Allah memberikannya kemampuan untuk memahami bahwa membantu mereka adalah perbuatan yang benar dan bermanfaat. Dzulqarnain mengatakan, Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'a'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Lantas Dzulqarnain meminta bantuan mereka agar mereka menyediakan manusia, pekerja, dan juga peralatan. Kemudian Dzulqarnain mulai membangun tembok penghalang yang sangat kuat menggunakan potongan-potongan besi yang ditumpuk di antara dua puncak gunung. Setelah tumpukan besi itu mencapai tinggi yang sama dengan puncak gunung, Dzulqarnain kemudian memerintahkan untuk menyalakan api agar besi itu memanas. Allah menceritakan tentang hal ini. Atuni zubar al-hadid hatta idza sawa baina as-sadafain qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrig alaihi qitra. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya setelah besi-besi itu dipanaskan sampai dia memerah, Dzulqarnain kemudian mengatakan, "Berikan aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi yang panas itu." Nah, dengan tembaga mencair yang dituangkan di atas potongan-potongan besi, dinding itu semakin menyatu dan semakin kokoh. Dan setelah pekerjaan selesai, Dzulqarnain dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwasanya semua ini adalah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Dzulqarnain menyadari bahwa meskipun tembok itu sangat kuat, namun pada akhirnya saat Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tembok itu akan hancur dan Ya'juj serta Ma'juj akan kembali muncul dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj, lantas mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun manusia berusaha membangun penghalang dan perlindungan, namun pada akhirnya segala sesuatu berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala dan janjinya akan selalu terwujud. Teman-teman, berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, mereka ini adalah manusia biasa. Mereka adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, keberadaan mereka telah disebutkan sejak zaman Dzulqarnain dan mereka akan muncul menjelang hari kiamat dan mereka akan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj nantinya akan menjadi salah satu tanda besar datangnya hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yawmin hatta idza kadu yarawna syu'a'a asy-syamsi qala alladhi 'alaihim irji'u fasanahfiruhu ghadan fayu'iduhu Allah ashadda ma kana." Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj setiap hari menggali tembok ini hingga ketika mereka hampir bisa menembus tembok ini dan bisa melihat cahaya matahari, pemimpin mereka mengatakan, "Ayo kita kembali pulang. Besok kita akan melanjutkan menggali dan melubangi tembok ini." Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tembok tersebut seperti sedia kala, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Hatta idza balagat muddatuhum wa arada Allahu an yab'athahum 'ala an-nasi hafaru hatta idza kadu yarawna syu'a'a asy-syamsi qala alladhi 'alaihim irji'u fasatahfirunahu ghadan insyaallah ta'ala wastathnaw faya'uduna ilaihi wa hum kahayatihi hina tarakuhu. Hingga ketika waktu yang telah ditetapkan bagi mereka telah tiba
dan Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki mereka untuk bisa keluar, maka mereka menggali kembali hingga mereka bisa melihat cahaya matahari. Pemimpin mereka kemudian mengatakan, ayo pulang, besok kita akan kembali menggali, insyaallah ta'ala. Kali ini mereka mengucapkan insyaallah ta'ala. Dan benar, ketika mereka kembali, mereka mendapati dinding tersebut seperti keadaan terakhir kali mereka tinggalkan, sudah berlubang. Fayahfirunahu wa yakhrujuna 'ala an-nasi fayanshifuna al-ma'a wa yatahassanu an-nasu minhum fi husunihim. Kemudian mereka terus menggali dan mereka bisa keluar dari tembok tersebut, kemudian menyerang manusia, meminum semua air, dan manusia ketakutan berlindung dari mereka di benteng-benteng mereka. Fayarmuna bisihamihim ila as-sama'i fatarji'u 'alayha ad-dam alladhi ijfadha fayaqulun qaharna ahlal ardi wa 'alawna ahlas samai. Ya'juj dan Ma'juj kemudian menembakkan panah ke langit, dan panah-panah itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ternyata kembali jatuh ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Dan ini semakin menjadikan Ya'juj dan Ma'juj terfitnah. Lantas mereka mengatakan, kita sudah mengalahkan penduduk bumi dan kita sudah menundukkan penghuni langit. Fayab'atsullahu naghafan fi aqfaihim fayaqtuluhum biha. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirimkan sejenis ulat, naghaf, yang menyerang leher mereka, dan serangga itu, ulat tersebut akhirnya membunuh mereka. Inilah sekelumit kisah tentang tembok Ya'juj dan Ma'juj. Namun, di mana lokasi tembok tersebut? Teman-teman, tidak ada keterangan rinci di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih tentang lokasi yang pasti di mana tembok Ya'juj dan Ma'juj tersebut berada. Namun sebagian ulama dan ahli tafsir, mereka mencoba memberikan penjelasan berdasarkan beberapa riwayat-riwayat sejarah yang ada. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan, hatta idza balagha bainas saddain, maksudnya adalah al-jabalain, yaitu dua buah gunung yang terletak di Armenia dan Azerbaijan. Dan ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Ma'anil Quran, dan Zadul Masir. Namun riwayat yang kita sebutkan ini adalah ijtihad dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan berasal dari wahyu tentunya. Adapun realitas sesungguhnya, tidak ada yang mengetahui lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keterangan yang rinci mengenai di mana lokasinya. Karena itu teman-teman, sikap yang bisa kita kedepankan adalah mengembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanya di mana lokasinya, maka kita ucapkan Allah taala a'lam. Allah yang Maha tahu, Allah yang lebih tahu. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tanda-tanda akhir zaman, termasuk keluarnya Ya'juj dan Ma'juj sebagai salah satu tanda kiamat yang pasti akan datang. Wallahu a'lam. Teman-teman, dari kisah ini ada beberapa fawaid ilmiah yang sangat berharga yang bisa kita petik sebagai pelajaran. Yang pertama, diabadikannya kisah Dzulqarnain. Ini menunjukkan bahwasanya beliau memang sosok yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk kita ambil ibrah dari kisah beliau. Disebutkan dalam tafsir Al-Qasimi, di antara keistimewaan sifat-sifat yang dimiliki oleh Dzulqarnain adalah beliau seorang yang pemberani, memiliki cita-cita yang tinggi sekali. Beliau memiliki kesucian hati, akhlak. Beliau bersikap adil. Beliau tekun dalam berupaya mewujudkan keamanan. Beliau sangat dermawan memberikan hadiah imbalan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Beliau juga terkenal disiplin. Dan beliau piawai menegakkan hukum di tengah-tengah orang yang zalim, sehingga mereka tunduk patuh. Beliau dikenal baik terhadap umat manusia, terutama kepada mereka yang dikenal primitif dan terbelakang. Faedah yang kedua, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'atba'a sababa. Dari ayat ini ada isyarat tentang motivasi untuk semangat menempuh segala sebab syar'i yang dapat digunakan atau dapat diwujudkan untuk meraih tujuan yang baik dan mulia. Selain itu, ayat ini juga memotivasi kita untuk berupaya mengatasi semua halangan untuk bisa meraih impian. Jika berkumpul antara dua hal, yakni kekuasaan dan kemauan yang kuat, maka perkara yang sulit dapat ditempuh dan dapat diwujudkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, seseorang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, memberikan kemaslahatan umum dan melindungi orang-orang yang lemah. Teman-teman, inilah ciri pemimpin sejati yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Dan Dzulqarnain adalah sosok teladan dalam masalah ini karena dia telah menunaikan amanah terkait kekuasaan yang Allah telah berikan kepadanya. Faedah yang keempat, Dzulqarnain menyadari bahwasanya kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan yang dia miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Tabaraka wa taala. Ketika beliau diminta membangun tembok untuk melindungi kaum dari Ya'juj dan Ma'juj, beliau menolak untuk menerima upah. Beliau lebih memprioritaskan kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat daripada keuntungan pribadi. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya apa yang Allah berikan itu lebih baik
Ganjaran Allah itu jauh lebih berharga daripada raihan-raihan di dunia, daripada pemberian manusia. Ini menunjukkan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama untuk kita bersandar kepadanya, untuk kita harapkan, dan lebih layak untuk disyukuri. Faedah yang kelima, Dzulqarnain dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwasanya kekuatan dan keberhasilan yang dia capai dalam membangun tembok tersebut itu semua adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata hasil usaha dan kemampuan dia pribadi. Dia menyadari bahwasanya meskipun tembok tersebut sangat kuat, pada akhirnya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tembok itu akan hancur. Dan saat itulah Ya'juj dan Ma'juj akan kembali muncul membuat kerusakan di muka bumi. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan hanya bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pencapaian terbesar sekalipun tidak lepas dari rencana dan keputusan Allah. Maka penting bagi kita untuk selalu bersikap tawadhu, rendah hati, dan mengakui bahwasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala sesuatu. Tidak lupa saya mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah merequest kisah ini. Kisah ini akhirnya kita sajikan bersama tim karena request Anda. Untuk selanjutnya, kami tunggu saran teman-teman. Kisah apa selanjutnya yang akan kita bahas? Silakan tulis di kolom komentar. Barakallahu fikum.